Ya, kita lanjut ke topik 3, yaitu saat terutang PPN. Jadi dalam hal pengusaha mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka pengusaha tersebut harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi langkah pertama adalah pengusaha kena pajak itu harus dikukuhkan dulu ya sebagai pengusaha kena pajak. Istilahnya diberi SK lah gitu kan sama Dirjen Pajak sebagai pengusaha kena pajak. Di setiap tempat pajak terhutang kecuali dilakukan pemusatan. Jadi misalnya di cabang A ada di Cirebon, ada di mana di Bandung atau di Jakarta. Nah, itu dikukuhkan di masing-masing tempat. Nah, setelah itu kecuali dilakukan pemusatan tempat pajak ya. Kedua adalah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah antara cabang terutang pajak pertambahan nilai terutang. Jadi oleh pengusaha kena pajak dari pusat ke cabang ya, atau sebaliknya. Ketiga adalah dalam hal pusat atau cabang yang menyerahkan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tergolong mewah atas penyerahan barang kena pajak, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ya, belum terutang pajak penjualan atas barang mewah. Tiga adalah saat terutangnya pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah ditetapkan pada saat penyerahan kena pajak tersebut dari pengusaha kena pajak pusat maupun cabang kepada pihak lain. Tempat terutangnya PPN. Jadi tempat terutangnya PPN, maaf, bentar. Oke, adalah pengusaha kena pajak orang pribadi, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, terutama di tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Jadi di mana tempat tinggal, itulah tempat terutangnya PPNBM. Bagi pengusaha kena pajak badan, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terutang di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. Jadi tadi tempat tinggal, tempat kegiatan usaha. Sekarang kalau badan juga sama, ya di mana tempat tinggalnya, tempat kedudukannya. Tiga adalah pengusaha kena pajak, orang pribadi mempunyai tempat tinggal tidak sama dengan tempat kegiatan usahanya dikukuhkan dan terutang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah hanya di tempat kegiatan usahanya, sepanjang pengusaha kena pajak tersebut tidak melakukan kegiatan usaha apapun di tempat tinggalnya. Jadi ini ada perlu penetapan yang dikukuhkan dulu seperti yang tadi untuk tempatnya, yaitu tempat lain sebagai tempat terutang pajak ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Jadi misalnya di daerah tersebut tidak ada, maka Direktur Jenderal Pajak yang menentukan di mana tempat terutangnya pajak. Ya. Gitu. Nah, tiga adalah PPN bukan kredit pajak. Jadi pajak penjualan atas barang mewah yang harus dibayar pada waktu memperoleh atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan dengan pajak pertambahan nilai maupun pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM karena PPNBM bukan pajak masukan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa PPNBM itu bukan kredit pajak, tetapi bisa dibebankan kepada harga jual, gitu ya. Nah, ini daftar pustakanya bisa dibaca ya, kalau ini bisa di searching. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan.